Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nopitasari, SPT Biotek selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi hewan. Dan di sini saya Vivi Arianti dengan NIM 2010801007 ingin memaparkan hasil belajar mandiri saya mengenai tentang klasifikasi dari kelas reptilia. Reptilia itu berasal dari bahasa Latin yaitu retum yang berarti melata. Reptilia ini merupakan salah satu jenis hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang yang berdarah dingin dan juga memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Reptil ini termasuk hewan tetrapoda atau yang sering disebut hewan yang memiliki 4 kaki. Adapun ciri-ciri dari reptil itu tubuhnya terdiri atas kepala, badan, ekor, dan 2 pasang alat pergerakan. Reptil ini ditutupi oleh sisik. Reptil juga berkembang biak dengan cara opipar dan ada juga yang berkembang biak dengan cara opopipipar. Reptil ini bernapas dengan paru-paru. Reptil ini termasuk hewan berdarah dingin. Sebagian besar reptil hidupnya di darat dan ada juga yang hidup di air. Adapun klasifikasi dari kelas reptilia itu berdasarkan tingkatan taksonominya itu termasuk Kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya itu Reptilia. Ordenya itu terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ordo Testudinata, yang kedua itu ordo Rhensocephalia, yang ketiga itu ordo Squamata, dan yang keempat itu ordo Crocodilia. Di sini saya akan mengulas lagi ordo dalam kelas reptilia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ordo Testudinata, yang kedua itu ordo Rhensocephalia, yang ketiga itu ordo Squamata, yang keempat itu ordo Crocodilia. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ordo Testudinata. Ordo Testudinata itu merupakan subkelas dari anak Anasida yang berarti bahwa tidak ada lubang pada tulang yang menjadi bagian atas dari daerah temporalnya. Jumlahnya itu sekitar 300 spesies. Testudinata ini termasuk hewan yang berumur panjang hingga mencapai 200 tahun. Adapun ciri-ciri dari ordo Testudinata itu memiliki tubuh yang ditutupi oleh cangkang yang terdiri dari sebuah karaks pada bagian dorsal dan plastron pada bagian dermal. Memiliki rahang tanpa gigi, tapi dilengkapi paru dari zat tanduk. Yang ketiga itu mempunyai tengkorak yang tidak mempunyai lubang temporal, hanya memiliki satu lubang hidung, dan terakhir itu lubang kolak akanya memanjang dan penisnya itu tunggal. Adapun spesies dari Testudinata itu ada 2, Plerodira atau kura-kura berdada merah yang hidup di perairan Papua dan sekitarnya. Kura-kura jenis ini menggerakkan kepala dan lehernya untuk dilipat ke samping di antara kaparapsa dan plastron. Hewan ini hidupnya di habitat akuatik. Yang kedua itu Cryptodira atau kura-kura moncong babi. Kura-kura jenis ini menarik bagian leher hingga kepala mereka itu ke dalam tempurung. Kura-kura jenis ini biasanya hidup di habitat terestrial, habitat laut, maupun habitat air tawar. Yang kedua itu ada ordo Rhensocephalia. Ordo Rhensocephalia itu termasuk subkelas Lepidosauria. Hal ini berarti bahwa tengkoraknya itu terdapat 2 lubang pada tulang-tulang yang menjadi atapnya di daerah temporal. Ordo Rhensocephalia ini hanya memiliki satu jenis yang masih hidup, yaitu Tuatara. Jumlahnya sekitar 2 spesies. Ciri-ciri dari ordo Rhensocephalia itu memiliki tipe tengkorak diapsid, panjang dewasanya itu mencapai 30 cm,
Anggota ordo ini semuanya karnivora dan semuanya itu mencari makan di malam hari. Habitat hidupnya itu di air dan bisa juga di daratan. Reproduksinya itu secara opipar dengan fertilisasi internal. Genusnya itu terdiri dari 2 spesies yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon guenteria atau tuatara. Ciri-ciri squamata itu spesies dari ordo Rhensocephalia itu yang pertama itu Sphenodon guenteria, yang kedua itu Sphenodon punctatus. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tuatara. Tuatara itu sudah hidup sejak zaman Mesozoikum, yaitu kurang lebih sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sehingga jika ada tuatara yang hidup hingga sekarang itu dipercaya tuatara tersebut memiliki daya bertahan hidup yang sangat kuat. Selain itu, perkembangan tuatara juga terhitung sangat lambat, sehingga populasinya itu tidak banyak. Saat ini, tuatara itu hanya ada di pulau-pulau kecil dari Selandia Baru. Contohnya itu seperti Pulau Hauturu, Pulau Karawe, Pulau Kuviar, dan pulau-pulau yang lainnya. Tuatara ini adalah hewan langka berukuran sedang yang terakhir selamat dari ordo Reptilia, di mana ordo tersebut berkembang di zaman dinosaurus. Yang ketiga itu ada ordo Squamata. Ordo Squamata juga termasuk subkelas Lepidosauria. Contoh ordo Squamata itu ada ular, komodo, dan kadal. Jumlahnya itu sekitar 7.900 spesies. Adapun ciri-ciri dari squamata itu tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Yang kedua itu anggota squamatanya memiliki tulang kuadrat. Dan yang terakhir itu perkembangbiakannya itu secara opopipar dan bisa juga secara opipar tetapi dengan cara fertilisasi internal. Adapun spesies yang termasuk dalam ordo Squamata, yang pertama ada Cervantes atau ular, yang kedua itu ada Sauria atau kadal, yang terakhir itu ada Hampis baneia, itu kadal cacing. Ordo yang terakhir itu ordo Crocodilia. Ordo Crocodilia itu mencakup hewan reptil yang berukuran paling besar di antara hewan reptil-reptil lainnya. Jumlahnya itu kurang lebih sekitar 23 spesies. Contohnya itu buaya. Ciri-ciri dari ordo Crocodilia itu kulitnya mengandung sisik dari bahan tanduk, kepala berbentuk piramida keras dan kuat, gigi-gigi runcingnya bertipe gigi-gigi tercondong, ekor panjang dan kuat, tungkainya relatif pendek tetapi cukup kuat, tungkai belakangnya itu lebih panjang, berjari 4 dan berselaput. Tungkai depannya itu berjari 5 tanpa selaput. Spesies dari ordo Crocodilia itu bisa kita lihat itu adalah buaya atau krokodil. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil belajar mandiri saya. Jika ada yang kurang atau jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.